Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Meluangkan waktu kita sejenak sambil menunggu waktu salat Isya yang seharusnya mengisi pengajian kita pada malam hari ini adalah Andre Kruta Mangkoso, yang saat ini beliau sedang menunaikan ibadah umrah. Kita mendoakan beliau semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kembali di tanah air dengan sehat walafiat dan bisa kembali mengisi pengajian kita di masjid ini seperti biasanya. Kesempatan ini dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita ada dua sifat yang harus kita perbanyak. Yang pertama, perbanyaklah berdoa. Yang kedua, perbanyaklah beristighfar. Dua ini yang menjadi modal kita dalam perjalanan kita di dunia ini. Nabi bagaimanapun sibuknya beliau, di setiap selesai melakukan ibadah pasti ditutupi dengan doa. Doa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Bahkan Rasulullah bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah keputusan ketetapan Allah kecuali dengan doa. Yang kedua, perbanyak beristighfar, perbanyak bertaubat. Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita bagaimana Rasulullah itu tidak punya dosa. Dia agak dosa Nabi dah. Tapi Nabi dalam riwayat disebutkan setiap hari, setiap malam beliau beristighfar 100 kali sehari semalam. Ikasiratu nabitta toba as-sosiwani. Padahal beliau tidak punya dosa. Bagaimana dengan kita? Apatah lagi kita ini umatnya. Kita ini umatnya terkadang milek nama tak dosa, metikna lila tak dosa. Tapi terkadang kita terlupa tobat kepada Allah Ta'ala. Ini yang ditekankan oleh Rasulullah. Perbanyak berdoa, perbanyak beristighfar. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita banyak berdoa? Pertama, Rasulullah dalam sebuah riwayat disebutkan alamatus syaqawah zikrul hasanati la yadri aqbilat amruddat. Tanda-tanda orang yang celaka yaitu orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya, yang bangga dengan amalnya, padahal kita tidak tahu apakah diterima ataukah ditolak ibadah kita. Ini yang harus menjadi evaluasi pada kita masing-masing, bahwa berbagai macam ibadah dan kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada jaminan diterima Allah. Dia ada jaminan. Tidak ada dalam Al-Quran Allah mengatakan kufuran mas sempajang, terima di sempajang. Selesai kamu haji, selesai umrah, selesai sedekah, langsung saya terima ibadah. Tidak ada. Kita ini hanya melaksanakan segala kewajiban dan perintah Allah.
Diterimakah ataukah ditolak ibadah kita, itu hak dan urusan Allah. Lalu kemudian terkadang kita ini bangga dengan amal-amal kita. Lalu kemudian terkadang kita ini suka menyebut-nyebut dan bahkan menghitung-hitung ibadah kita. Maka dinabita ikona tutoma cilaka. Kita ini tidak tahu, maka Nabi menganjurkan doa adalah solusi yang terbaik setelah kita melakukan ibadah. Serahkan kepada Allah, biarlah Allah yang menilai ibadah kita. Jangan kita yang menilai ibadah kita. Apalagi kalau kita menjamin ibadah kita diterima Allah. Intinya, lakukanlah ibadah itu dengan pertama lillahi ta'ala, ayyakuna lillahi ta'ala. Kemudian melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, insyaallah diterima Allah. Yang kedua, doa juga memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Antara lain, ya, di saat ini kita sedang disuguhkan berita-berita yang begitu menyakitkan hati kita. Saudara-saudara kita yang di Palestina, yang saat ini sudah menghampiri 10.000 korban. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus ke sana untuk membantu mereka berjuang? Tentu tidak. Yang terbaik saat ini kita lakukan adalah doa. Kita berdoa kepada Allah. Semoga dengan doa-doa kita Allah turunkan pertolongan kepada mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa itu ternyata mencerminkan hati seseorang, mencerminkan kebersihan hati seseorang. Orang yang kotor hatinya, orang yang rusak hatinya, orang yang memiliki penyakit hati, itu terkadang berat tangannya untuk mengangkat bermohon kepada Allah. Makuntu milladullah. Ternyata berbeda penyakit hati dengan hati yang rusak. Penyakit-penyakit hati antara lain kita kenal ada yang namanya iri hati, dengki, kesombongan, kikir. Itu semua adalah penyakit-penyakit hati. Tapi ternyata ada ulama kita memberikan tuntunan, selain penyakit hati ada ciri-ciri hati yang rusak. Padahal inilah yang menjadi hakikat kemuliaan manusia. Hati kita inilah sentralnya kemuliaan manusia. Tapi terkadang inilah yang sering kita remehkan. Inilah yang terkadang kita pandang enteng. Nabi mengatakan, arba'u min sa'adatil mar'i. Ada 4 ciri-ciri orang yang merasakan kebahagiaan. Pertama, darun wasi'un, punya rumah yang luas. Rumah yang luas yang dimaksud Rasulullah di sini tentu bukan istana, tapi hati kita. Tingkatan pertama yang disebutkan Rasulullah adalah hati. Jadi kunci kebahagiaan yang pertama adalah memiliki hati yang luas. Hati yang luas ya tentu dengan tanpa penyakit hati, dan tentu dengan hati yang bersih, tidak rusak hati. Maka dari itu ulama memberikan ciri-ciri yang manakah yang dimaksud hati yang rusak itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, inna fasadal qulub fi sittati asya. Ciri-ciri hati yang rusak itu ada 6. Jadi lain penyakit hati,
lain hati yang rusak. Ini lebih parah lagi. Ulama sudah memberikan nasihat, Rasulullah sudah memberikan tuntunan kepada kita, likulli syai'in syaghalah wa syaghalatul qulub az-zikr. Segala sesuatu itu ada pencucinya, dan pencucinya hati adalah zikir. Ya, orang yang jarang berzikir ya. Inna fasadal qulub fi sittati asya. Ciri-ciri hati yang rusak ada 6. Yang pertama, yuzlimuna biraja'it taubah. Suka melakukan dosa. Dia meremehkan, memandang enteng melakukan dosa, ringan melakukan dosa. Kenapa ringan melakukan dosa? Karena biraja'it taubah, karena berharap diampuni dosanya oleh Allah. Kalau ada orang yang senantiasa berkata magampang mua toba, tomalasan itu artinya magampang mua toba, itu ternyata ciri-ciri hati yang rusak itu. Memang Allah itu luas ampunannya. Orang yang melakukan dosa baru berniat mau bertobat kepada Allah, Allah sudah ampun. Begitu luasnya maghfirahnya Allah. Tapi jangan juga kita berkata, "Komapak itu fale, magampang mau tobat." Orang yang senantiasa meringankan dirinya melakukan dosa dan kemudian berharap birajai taubah, senantiasa mau bertobat kepada Allah dengan dosa-dosa yang selalu dia lakukan berulang-ulang, itu ciri-ciri hati yang rusak. Kan ada ayatnya, Allah itu menutupi hati orang-orang yang senantiasa hari ini dia beriman, artinya hari ini dia melakukan kebaikan, kemudian besoknya kemudian melakukan lagi dosa, kemudian setelah itu bertaubat lagi, beriman lagi, kemudian berdosa lagi. Apa yang Allah katakan? Itu semakin bertambah kekufurannya, itu akan semakin gelap hatinya. Thumma amanu, thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru, thumma zdadu kufra. Semakin akan bertambah kekufurannya, semakin akan gelap hatinya. Orang yang senantiasa berulang-ulang melakukan dosa. Bukankah Imam Syafi'i pernah berkata bahwa setiap orang mukmin yang melakukan dosa itu seolah-olah dia telah meneteskan noda hitam pada hatinya. Satu dosa yang kita lakukan itu telah meneteskan noda hitam pada hati kita. Nah, hati itu bagaikan cermin awan, putih bersih. Nah, mari kita bayangkan berapa dosa yang telah kita kumpulkan, artinya sudah berapa noda hitam yang telah menutupi hati ini. Yang wajar saja jikalau diberikan nasihat, mendengar, tapi tidak ada perubahan. Kenapa? Hatinya sudah penuh dengan noda-noda hitam. Ini yang harus dicuci. Dengan apa? Teruslah berzikir kepada Allah. Nah, zikir ini juga penting kita pahami luas maknanya. Apa yang kita lakukan sekarang ini, walaupun sedang duduk-duduk mendengarkan kajian ayat-ayat Allah, ini zikir. Ini zikir. Bahkan apa yang kita lakukan saat ini itu jauh lebih mulia daripada salat sunat 100 rakaat. Tapi terkadang ada yang berlogika, ya, sementara Andre Guru tak memberikan pengajian, ya, kematuk Rasul, ya, mas sempajas, tapi gua metus mas sempajas sampai habis pengajian tetap mas. Jauh lebih banyak pahala kita yang duduk sejenak dibandingkan yang senantiasa melakukan ibadah. Yuzlimuna biraja'it taubah.
Maka dari itu jangan kita remehkan dosa-dosa kecil dan kemudian berharap bertaubat kepada Allah, apalagi dosa besar. Karena ada yang berpikir magampang mau tobat, ternyata itu adalah ciri-ciri hati yang rusak. Komasolan niatnya haja salah, susah servisnya. Inilah yang ditekankan oleh Rasulullah, bahwa hati adalah hakikat kemuliaan manusia yang sesungguhnya. Hati inilah yang akan dinilai Allah. Hati kita inilah yang akan berhadapan dengan Allah. Sehingga sering kita mendengar sebuah riwayat, innallaha la yanzur ila ajsamikum. Allah tidak menilai, tidak memandang siapa yang paling gagah, siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, siapa yang paling kaya. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah nilai, yang Allah perhatikan adalah hati dan amal-amal kita. Kemudian yu'allimuna al-ilma wa la ya'malun. Yu'allimuna al-ilma wa la ya'malun. Mengetahui suatu ilmu, niseng hukumnya, tapi tidak mengamalkan. Yu'allimuna al-ilma wa la ya'malun, tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan Allah sangat membenci orang yang mengetahui suatu kebaikan tapi malah justru dia tidak mengamalkan kebaikan itu. Kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Kamu terkadang mengatakan ini baik, ini kebenaran, tapi malah justru kamu yang tidak mengamalkan kebaikan dan kebenaran itu. Abu Jahal yang semasa dengan Rasulullah, sering bertemu dengan Nabi, hidup pada masa Nabi. Sebenarnya Abu Jahal itu artinya bapaknya orang bodoh, jahil. Sebenarnya bukan itu namanya. Itu hanya gelar. Sebenarnya Abu Jahal tidak bodoh. Dia pintar, cerdas. Karena dia penulis, dia pandai membuat syair. Apakah itu bisa dikatakan bodoh? Tapi di mana letak kebodohannya? Abu Jahal sebenarnya tahu kebenaran, malah justru dia sendiri yang menginjak-injak kebenaran itu. Abu Jahal sebenarnya tahu, dia kitab-kitab sebelum Al-Quran dia sudah tahu bahwa Muhammad itu benar adalah Rasulullah. Dia tahu, cuma masih rini mengakui. Dia malu mengakui, gengsi. Dia tahu apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah kebenaran, tapi malah justru dia sendiri yang menginjak-injak kebenaran itu. Malah justru dia sendiri yang selalu menantang Rasulullah. Itulah yang dikatakan Abu Jahal. Nah, kalau begitu, kalau ada orang di antara kita niseng, dia tahu kebenaran tapi malah justru tidak mengamalkan kebenaran itu Abu Jahal juga namanya. Karena Abu Jahal itu sesungguhnya tidak terkait dengan waktu dan tempat, kapan saja dan siapa saja. Kalau ada orang tahu kebenaran, malah justru dia sendiri yang menginjak-injak kebenaran. Abu Jahal itu contoh, bulan Ramadan, tahu puasa itu wajib,
mana justru lepang man recoto. Padahal masuk kok haji, puang ngaji. Dengan tenangnya, dengan bangganya dia mempertontonkan, memperlihatkan dirinya tidak puasa. Detona na puasa, na pita-pita toni alene dia na puasa. Ini yang dimaksud dengan orang yang tahu kebenaran tapi menginjak-injak kebenaran. Abu Jahal. Jadi kalau Ramadan itu mereka tu Abu Jahal. Yu'allimuna al-ilma wa la ya'malun. Tahu kebenaran, tahu yang halal, tahu yang haram, tapi malah justru memilih yang haram. Tahu ini perintah Allah, tahu ini larangan Allah, tapi malah justru meninggalkan perintah Allah. Malah justru melakukan larangan-larangan Allah. Itu agama kita, perintah dan larangan. Larangan itu sebenarnya sangat mudah. Yang berat itu adalah perintah. Kalau perintah salah, kita harus bergerak. Kalau larangan tidak perlu bergerak, cukup diam saja di tempat. Itu sudah meninggalkan larangan. Contoh, perintah, kita diperintahkan angkat batu itu. Maka yang harus kita lakukan adalah bergerak menuju ke tempat itu dan mengangkat batu itu. Itu melaksanakan perintah. Tapi kalau berkata jangan angkat batu itu cukup kita diam saja di tempat, tidak usah bergerak. Nah, seperti itulah perintah dan larangan. Jangan berzina, jangan berjudi, cukup diam saja, jangan bergerak. Yu'allimuna al-ilma wa la ya'malun. Nah, harus menjadi evaluasi pada kita masing-masing. Banyak yang kita sudah tahu, tapi apakah kita sudah amalkan? Dan ini yang menjadi nanti pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah, bahwa salah satu soal yang akan kita diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat adalah al-ilmu. Ilmu kita sudahkah kita amalkan? Itu kan ada 4. Mungkin saya pernah singgung di tempat ini. Ada 4 pertanggungjawaban nanti di akhirat. Yang pertama adalah umur kita. An umruhu fima afna. Umurmu kemana kamu habiskan? Ilmu kita sudahkah kita amalkan? Harta dari mana kita dapatkan, kemana kita habiskan? Dan yang keempat, anggota tubuh kita kemana kita pergunakan? An jismihi fima ablah. Kemudian ciri-ciri hati yang rusak. Wa idza amilu la yukhlisun. Wa idza amilu la yukhlisun. Apabila melakukan amal kebaikan ibadah la yukhlisun, tidak ikhlas. Ini yang berat. Terkadang kita sangat mudah mengucapkan kalimat itu, ikhlas, ikhlas. Bahkan kalau ada yang berkata saya ikhlas, malah justru sesungguhnya keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan. Masih butuh keikhlasan. Ada yang berkata saya ikhlas, itu dipertanyakan keikhlasannya. Kalau ada yang selalu menyebut dirinya saya ikhlas. Ikhlas
adalah kunci ibadah kita diterima Allah. Kodeta ikhlas pigau amala yakinlah dena letu fakkasiyatta riolono wong Allah Ta'ala. Ini kunci pertama. Mau diterima ibadah kita, mau diterima amal kita, pertama adalah ikhlas. Kodeta ikhlas faja selamat, tidak ada ibadah yang kita dapatkan. Ternyata ciri-ciri hati yang rusak kalau sudah muncul sifat ria, dan inilah yang menjadi penyakit hati, ria. Selalu mau menampakkan dirinya dalam melakukan kebaikan, selalu ingin dilihat, selalu ingin didengar di saat dia melakukan ibadah. Kalau tidak ada yang lihat, kalau tidak ada yang dengar, berusaha memperlihatkan. Nah, apalagi di zaman yang begitu modern sekarang ini, apa yang kita lakukan malam hari ini bisa kita umumkan besok, bisa kita perlihatkan besok. Salat tahajud yang kita lakukan itu bisa kita umumkan dan seluruh dunia tahu bahwa tadi malam kita tahajud. Itu kan bisa menjadi ria, dan ria inilah menjadi racunnya amal. Ria inilah lawannya ikhlas. Ikhlas, kalau tidak ikhlas berarti ria. Nah, antara ikhlas tidak ikhlas ini yang sangat tipis sekali perbedaannya. Karena terkadang kita tidak bisa menyimpulkan apakah saya ini ikhlas atau tidak. Dan ini yang menjadi evaluasi bagi kita masing-masing, bahwa marilah kita periksa diri kita masing-masing. Kalau banyak di antara kita selalu ingin dilihat, selalu ingin dipuji, selalu ingin bahkan merasa diri paling mulia karena paling banyak amalnya, kita sudah masuk dalam kategori hati yang rusak. Perlu diservis hatinya, masalahnya hati. Ini hati hakikat kemuliaan manusia, tapi dicengin. Idza amilu la yukhlisun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'kuluna min rizqillahi wa la yashkurun. Kita ini makan dan minum rezeki dari Allah, tapi terkadang kita ini sebahagian tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Wa ma bi kismatillahi ta'ala, tidak tahu diri. Wa yaquluna min rizqillahi wa la yashkurun. Makan dan minum itu semua rezeki dari Allah, dan terkadang wa la yashkurun. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah, tidak tahu bersyukur kepada Allah, itu tanda hati yang rusak. Tomasolan atau atinai. Yang mana yang dimaksud pandai bersyukur? Ya tentu yang memberikan, melaksanakan, melakukan hak-haknya Allah. Allah punya hak. Apa haknya Allah? Ya berusahalah melakukan perintah dan kewajiban-kewajiban kita. Itu haknya Allah.
menjaga hak-hak Allah. Padahal sesungguhnya segala perintah dan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, itu ya memang haknya Allah, tapi sesungguhnya juga kembali kepada kita. Li sumatu koyidi, ibadah yang kita lakukan, salat yang kita lakukan setiap waktu, setiap saat, apa untungnya Allah di situ? Itu sudah manifest, itu sudah cerminan bentuk kesyukuran kita kepada Allah, tapi juga kembali kepada kita. Semua yang kita lakukan dalam bentuk perintah dan kewajiban kita kepada Allah, itu semua kembali kepada kita. Walaupun itu juga menjadi haknya Allah. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah memberikan nasihat kepada adik sepupunya Abdullah ibnu Abbas dan berkata, wahai adikku, ihfazillah yahfazuka, peliharalah Allah, jagalah Allah, jaga Allah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Allah yang akan menjagamu. Wa ya'kuluna min rizqillahi wa la yashkurun. Tentu kita sudah meyakini semua bahwa semakin kita pandai bersyukur, semakin kita banyak bersyukur, semakin Allah menambah rezeki kita. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur, la azidannakum. Ini dalam ayat ini memberikan makna itu kepastian. Artinya Allah tidak setengah-setengah. La azidannakum. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu tidak tahu berterima kasih, tapi kalau kamu tidak tahu bersyukur, inna azabi lasyadid. Memang dunia ini tempatnya kita diuji oleh Allah. Itu saja. Jangan jadikan dunia ini tempat untuk kita senantiasa berharap berbagai macam kenikmatan. Dunia ini memang tempatnya kita diuji oleh Allah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang-orang mukmin, penjaranya orang mukmin. Bagaimana yang dimaksud dengan penjaranya orang mukmin? Kita terbatas pergerakan. Melok-kilok kayak ajar jolok. Ketinggalan kita nanti salat, tidak jadi lagi. Sementara kita asik-asiknya melakukan suatu pekerjaan, tiba-tiba azan berkumandang, hentikan dulu, berhenti lagi. Memang dunia ini tempatnya, orang-orang mukmin itu tempatnya dunia ini memang as-sijnul mu'min, penjara bagi orang-orang mukmin. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Memang dunia ini penjara, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Wa ma yardawna bi qismatillah, selalu mengeluh. Orang yang hatinya rusak itu selalu mengeluh, tidak reda. Wa ma yardawna bi qismati, tidak reda apa yang Allah berikan kepadanya. Selalu mengeluh apa yang Allah timpakan kepadanya, apa yang Allah berikan selalu mengeluh. Saya setiap malam kat tahajud, mondar-mandir kat ke masjid berjamaah, mapa aku mau kasih kehidupanku tidak ada perkembangan, mengeluh. Hati yang rusak. Wa ma yardawna bi qism, tidak reda. Padahal semakin iman kita meningkat, maka akan semakin
ujian-ujian Allah akan semakin berat. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu mengira di saat kamu mengatakan saya beriman, Allah tidak menguji kalian. Tunggu, Allah akan senantiasa memberikan ujian kepada kita. Kemudian yang terakhir, hati yang rusak adalah senantiasa kita melihat kematian. Bahkan terkadang kita mensalati orang mati, bahkan menguburkan orang mati, mengantar orang mati ke kubur. Tapi kita tidak jadikan nasihat bahwa esok atau lusa kita juga akan merasakan seperti itu. Inilah 6 hal yang semoga tidak ada pada kita masing-masing, karena ternyata satu saja dari 6 ini yang kita miliki, kita sudah masuk dalam golongan orang-orang yang punya hati yang rusak. Sehingga dengan hati yang rusak itu bisa kita perbaiki dengan banyak taqarrub dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Meluangkan waktu kita sejenak sambil menunggu waktu salat Isya yang seharusnya mengisi pengajian kita pada malam hari ini adalah Andre Kruta Mangkoso, yang saat ini beliau sedang menunaikan ibadah umrah. Kita mendoakan beliau semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kembali di tanah air dengan sehat walafiat dan bisa kembali mengisi pengajian kita di masjid ini seperti biasanya. Kesempatan ini dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita ada 2 sifat yang harus kita perbanyak. Yang pertama, perbanyaklah berdoa. Yang kedua, perbanyaklah beristighfar. 2 ini yang menjadi modal kita dalam perjalanan kita di dunia ini. Nabi bagaimanapun sibuknya beliau, di setiap selesai melakukan ibadah pasti ditutupi dengan doa. Doa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Bahkan Rasulullah bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah keputusan ketetapan Allah kecuali dengan doa. Yang kedua, perbanyak beristighfar, perbanyak bertaubat. Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita, di mana Rasulullah itu tidak punya dosa. Dia agak dosa nabita, tapi Nabi dalam riwayat disebutkan setiap hari, setiap malam beliau beristighfar 100 kali sehari semalam. Ikkasiratu nabita toba
as-sosiwani, padahal beliau tidak punya dosa. Bagaimana dengan kita? Apa tak lagi kita ini umatnya? Kita ini umatnya terkadang milekna mata tak dosa, metikna lila tak dosa. Tapi terkadang kita tak lupa tobat kepada Allah Ta'ala. Ini yang ditekankan oleh Rasulullah. Perbanyak berdoa, perbanyak beristighfar. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita banyak berdoa? Pertama, Rasulullah dalam sebuah riwayat disebutkan, alamatus syaqawah zikrul hasanati la yadri aqbilat amruddat. Tanda-tanda orang yang celaka yaitu orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya, yang bangga dengan amalnya, padahal kita tidak tahu apakah diterima ataukah ditolak ibadah kita. Ini yang harus menjadi evaluasi pada kita masing-masing, bahwa berbagai macam ibadah dan kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada jaminan diterima Allah. Dia ada jaminan. Tidak ada dalam Al-Quran Allah mengatakan kufuran mas sempajang, terima di sempajang. Selesai kamu haji, selesai umrah, selesai sedekah, langsung saya terima ibadah. Tidak ada. Kita ini hanya melaksanakan segala kewajiban dan perintah Allah. Diterimakah ataukah ditolak ibadah kita, itu hak dan urusan Allah. Lalu kemudian terkadang kita ini bangga dengan amal-amal kita. Lalu kemudian terkadang kita ini suka menyebut-nyebut dan bahkan menghitung-hitung ibadah kita. Maka di nabita ikona tutoma cilaka. Kita ini tidak tahu, maka Nabi menganjurkan doa adalah solusi yang terbaik setelah kita melakukan ibadah. Serahkan kepada Allah. Biarlah Allah yang menilai ibadah kita. Jangan kita yang menilai ibadah kita. Apalagi kalau kita menjamin ibadah kita diterima Allah. Intinya, lakukanlah ibadah itu dengan pertama, lillahi ta'ala, ayyakuna lillahi ta'ala. Kemudian melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, InsyaAllah diterima Allah. Yang kedua, doa juga memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Antara lain, ya, di saat ini kita sedang disuguhkan berita-berita yang begitu menyakitkan hati kita. Saudara-saudara kita yang di Palestina, yang saat ini sudah menghampiri 10.000 korban. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus ke sana untuk membantu mereka berjuang? Tentu tidak. Yang terbaik saat ini kita lakukan adalah doa. Kita berdoa kepada Allah. Semoga dengan doa-doa kita Allah turunkan pertolongan kepada mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, doa itu ternyata mencerminkan hati seseorang, mencerminkan kebersihan hati seseorang. Orang yang kotor hatinya, orang yang rusak hatinya, orang yang memiliki penyakit hati, itu terkadang berat tangannya untuk mengangkat bermohon kepada Allah. Makuntu minallah. Ternyata berbeda
penyakit hati dengan hati yang rusak. Penyakit-penyakit hati antara lain kita kenal ada yang namanya iri hati, dengki, kesombongan, kikir. Itu semua adalah penyakit-penyakit hati. Tapi ternyata ada ulama kita memberikan tuntunan, selain penyakit hati ada ciri-ciri hati yang rusak. Padahal inilah yang menjadi hakikat kemuliaan manusia. Hati kita inilah sentralnya kemuliaan manusia. Tapi terkadang inilah yang sering kita remehkan. Inilah yang terkadang kita pandang enteng. Nabi mengatakan, arba'u min sa'adatil mar'i. Ada 4 ciri-ciri orang yang merasakan kebahagiaan. Pertama, darun wasi'un, punya rumah yang luas. Rumah yang luas yang dimaksud Rasulullah di sini tentu bukan istana, tapi hati kita. Tingkatan pertama yang disebutkan Rasulullah adalah hati. Jadi kunci kebahagiaan yang pertama adalah memiliki hati yang luas. Hati yang luas ya tentu dengan tanpa penyakit hati, dan tentu dengan hati yang bersih, tidak rusak hati. Maka dari itu ulama memberikan ciri-ciri yang manakah yang dimaksud hati yang rusak itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, inna fasadal qulub fi sittati asya. Ciri-ciri hati yang rusak itu ada 6. Jadi lain penyakit hati, lain hati yang rusak. Ini lebih parah lagi. Ulama sudah memberikan nasihat, Rasulullah sudah memberikan tuntunan kepada kita, likulli syai'in syaghalah wa syaghalatul qulub az-zikr. Segala sesuatu itu ada pencucinya, dan pencucinya hati adalah zikir. Ya, orang yang jarang berzikir ya. Inna fasadal qulub fi sittati asya. Ciri-ciri hati yang rusak ada 6. Yang pertama, yuzlimuna biraja'it taubah. Suka melakukan dosa. Dia meremehkan, memandang enteng melakukan dosa, ringan melakukan dosa. Kenapa ringan melakukan dosa? Karena biraja'it taubah, karena berharap diampuni dosanya oleh Allah. Kalau ada orang yang senantiasa berkata magampang mua toba, tomalasan itu artinya magampang mua toba, itu ternyata ciri-ciri hati yang rusak itu. Memang Allah itu luas ampunannya. Orang yang melakukan dosa baru berniat mau bertaubat kepada Allah, Allah sudah ampun. Begitu luasnya maghfirahnya Allah. Tapi jangan juga kita berkata, "Kompak itu vale, magampang mau taubat." Orang yang senantiasa meringankan dirinya melakukan dosa dan kemudian berharap birajai taubah, senantiasa mau bertobat kepada Allah dengan dosa-dosa yang selalu dia lakukan berulang-ulang, itu ciri-ciri hati yang rusak. Kan ada ayatnya, Allah itu menutupi hati orang-orang yang senantiasa hari ini dia beriman, artinya hari ini dia melakukan kebaikan, kemudian besoknya kemudian melakukan lagi dosa, kemudian setelah itu bertaubat lagi, beriman lagi, kemudian berdosa lagi. Apa yang Allah katakan? Itu semakin bertambah kekufurannya, itu akan semakin gelap hatinya. Thumma amanu, thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru, thumma zdadu kufra. Semakin akan bertambah kekufurannya, semakin akan gelap hati.
Orang yang senantiasa berulang-ulang melakukan dosa. Bukankah Imam Syafi'i pernah berkata bahwa setiap orang mukmin yang melakukan dosa itu seolah-olah dia telah meneteskan noda hitam pada hatinya. Satu dosa yang kita lakukan itu telah meneteskan noda hitam pada hati kita. Nah, hati itu bagaikan cermin awan, putih bersih. Nah, mari kita bayangkan berapa dosa yang telah kita kumpulkan. Artinya sudah berapa noda hitam yang telah menutupi hati ini. Yang wajar saja jikalau diberikan nasihat, mendengar, tapi tidak ada perubahan. Kenapa? Hatinya sudah penuh dengan noda-noda hitam. Ini yang harus dicuci. Dengan apa? Teruslah berzikir kepada Allah. Nah, zikir ini juga penting kita pahami luas maknanya. Apa yang kita lakukan sekarang ini, walaupun sedang duduk-duduk mendengarkan kajian ayat-ayat Allah, ini zikir. Ini zikir. Bahkan apa yang kita lakukan saat ini itu jauh lebih mulia daripada salat sunat 100 rakaat. Tapi terkadang ada yang berlogika, ya, sementara Andre Guru tak memberikan pengajian, ya, kematuk Rasul, ya, mas sempajas, tapi gua metus mas sempajas sampai habis pengajian tetap mas. Jauh lebih banyak pahala kita yang duduk sejenak dibandingkan yang senantiasa melakukan ibadah. Yuzlimuna biraja'it taubah. Maka dari itu jangan kita remehkan dosa-dosa kecil dan kemudian berharap bertaubat kepada Allah, apalagi dosa besar. Karena ada yang berpikir magampang mau taubat. Ternyata itu adalah ciri-ciri hati yang rusak. Komasolan niatnya faja salam. Susah servisnya. Inilah yang ditekankan oleh Rasulullah, bahwa hati adalah hakikat kemuliaan manusia yang sesungguhnya. Hati inilah yang akan dinilai Allah. Hati kita inilah yang akan berhadapan dengan Allah. Sehingga sering kita mendengar sebuah riwayat, innallaha la yanzur ila ajsamikum. Allah tidak menilai, tidak memandang siapa yang paling gagah, siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, siapa yang paling kaya. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah nilai, yang Allah perhatikan adalah hati dan amal-amal kita. Kemudian yu'allimuna al-ilma wa la ya'malun. Yu'allimuna al-ilma wa la ya'malun. Mengetahui suatu ilmu, nisab hukumnya, tapi tidak mengamalkan. Yu'allimuna al-ilma wa la ya'malun, tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan Allah sangat membenci orang yang mengetahui suatu kebaikan tapi malah justru dia tidak mengamalkan kebaikan itu. Kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Kamu terkadang mengatakan ini baik, ini kebenaran, tapi malah justru kamu yang tidak mengamalkan kebaikan dan kebenaran itu. Abu Jahal yang semasa dengan Rasulullah, sering bertemu dengan Nabi, hidup pada masa Nabi. Sebenarnya Abu Jahal itu artinya
bapaknya orang bodoh, jahil. Sebenarnya bukan itu namanya. Itu hanya gelar. Sebenarnya Abu Jahal tidak bodoh. Dia pintar, cerdas. Karena dia penulis, dia pandai membuat syair. Apakah itu bisa dikatakan bodoh? Tapi di mana letak kebodohannya? Abu Jahal sebenarnya tahu kebenaran, malah justru dia sendiri yang menginjak-injak kebenaran itu. Abu Jahal sebenarnya tahu, dia kitab-kitab sebelum Al-Quran dia sudah tahu bahwa Muhammad itu benar adalah Rasulullah. Dia tahu, cuma masih rini mengakui. Dia malu mengakui, gengsi. Dia tahu apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah kebenaran, tapi malah justru dia sendiri yang menginjak-injak kebenaran itu. Malah justru dia sendiri yang selalu menantang Rasulullah. Itulah yang dikatakan Abu Jahal. Nah, kalau begitu, kalau ada orang di antara kita niseng, dia tahu kebenaran tapi malah justru tidak mengamalkan kebenaran itu Abu Jahal juga namanya. Karena Abu Jahal itu sesungguhnya tidak terkait dengan waktu dan tempat, kapan saja dan siapa saja. Kalau ada orang tahu kebenaran, malah justru dia sendiri yang menginjak-injak kebenaran. Abu Jahal itu contoh, bulan Ramadan tahu puasa itu wajib, malah justru lepani mandri contoh. Padahal masuk kok haji, puang ngaji. Dengan tenangnya, dengan bangganya dia mempertontonkan, memperlihatkan dirinya tidak puasa. Detona na puasa, na pita-pita toni alene de na puasa. Ini yang dimaksud dengan orang yang tahu kebenaran tapi menginjak-injak kebenaran. Abu Jahal. Jadi kalau Ramadan itu nih itu Abu Jahal. Yu'allimuna al-ilma wa la ya'malun. Tahu kebenaran, tahu yang halal, tahu yang haram, tapi malah justru memilih yang haram. Tahu ini perintah Allah, tahu ini larangan Allah, tapi malah justru meninggalkan perintah Allah, malah justru melakukan larangan-larangan Allah. Itu agama kita, perintah dan larangan. Larangan itu sebenarnya sangat mudah. Yang berat itu adalah perintah. Kalau perintah salah, kita harus bergerak. Kalau larangan tidak perlu bergerak, cukup diam saja di tempat. Itu sudah meninggalkan larangan. Contoh, perintah, kita diperintahkan angkat batu itu. Maka yang harus kita lakukan adalah bergerak menuju ke tempat itu dan mengangkat batu itu melaksanakan perintah. Tapi kalau berkata jangan angkat batu itu cukup kita diam saja di tempat, tidak usah bergerak. Nah, seperti itulah perintah dan larangan. Jangan berzina, jangan berjudi, cukup diam saja, jangan bergerak. Yu'allimuna al-ilma wa la ya'malun. Nah, harus menjadi evaluasi pada kita masing-masing. Banyak yang kita sudah tahu, tapi apakah kita sudah amalkan? Dan ini yang menjadi nanti pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah, bahwa salah satu soal
yang akan kita diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat adalah ilmu kita. Sudahkah kita amalkan? Itu kan ada 4. Mungkin saya pernah singgung di tempat ini. Ada 4 pertanggungjawaban nanti di akhirat. Yang pertama adalah umur kita. An umruhu fima afna. Umurmu kemana kamu habiskan? Ilmu kita, sudahkah kita amalkan? Harta dari mana kita dapatkan, kemana kita habiskan? Dan yang keempat, anggota tubuh kita, kemana kita pergunakan? An jismihi fima ablah. Kemudian ciri-ciri hati yang rusak. Wa idza amilu la yukhlisun. Wa idza amilu la yukhlisun. Apabila melakukan amal kebaikan, ibadah, la yukhlisun, tidak ikhlas. Ini yang berat. Terkadang kita sangat mudah mengucapkan kalimat itu, ikhlas, ikhlas. Bahkan kalau ada yang berkata saya ikhlas, malah justru sesungguhnya keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan. Masih butuh keikhlasan. Ada yang berkata saya ikhlas, itu dipertanyakan keikhlasannya. Kalau ada yang selalu menyebut dirinya saya ikhlas. Ikhlas adalah kunci ibadah kita diterima Allah. Kodeta ikhlas bigau amala, yakinlah dena letu fakkasiyata riolono buang Allah Ta'ala. Ini kunci pertama. Mau diterima ibadah kita, mau diterima amal kita, pertama adalah ikhlas. Kodeta ikhlas, faja selamat. Tidak ada ibadah yang kita dapatkan. Ternyata ciri-ciri hati yang rusak, kalau sudah muncul sifat riya, dan inilah yang menjadi penyakit hati, riya. Selalu mau menampakkan dirinya dalam melakukan kebaikan, selalu ingin dilihat, selalu ingin didengar di saat dia melakukan ibadah. Kalau tidak ada yang lihat, kalau tidak ada yang dengar, berusaha memperlihatkan. Nah, apalagi di zaman yang begitu modern sekarang ini, apa yang kita lakukan malam hari ini bisa kita umumkan besok, bisa kita perlihatkan besok. Salat tahajud yang kita lakukan itu bisa kita umumkan dan seluruh dunia tahu bahwa tadi malam kita tahajud. Itu kan bisa menjadi riya. Dan riya inilah menjadi racunnya amal. Riya inilah lawannya ikhlas. Ikhlas, kalau tidak ikhlas berarti riya. Nah, antara ikhlas tidak ikhlas, ini yang sangat tipis sekali perbedaannya. Karena terkadang kita tidak bisa menyimpulkan apakah saya ini ikhlas atau tidak. Dan ini yang menjadi evaluasi bagi kita masing-masing, bahwa marilah kita periksa diri kita masing-masing. Kalau banyak di antara kita selalu ingin dilihat, selalu ingin dipuji, selalu ingin bahkan merasa diri paling mulia,
karena paling banyak amalnya, sudah kita sudah masuk dalam kategori hati yang rusak. Perlu diservis hatinya. Masalahnya hati. Ini hati hakikat kemuliaan manusia. Tapi dicengin. Idza amilu la yukhlisun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'kuluna min rizqillahi wa la yashkurun. Kita ini makan dan minum rezeki dari Allah, tapi terkadang kita ini sebahagian tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Wa ma bi kismatillahi ta'ala, tidak tahu diri. Wa yaquluna min rizqillahi wa la yashkurun. Makan dan minum itu semua rezeki dari Allah, dan terkadang wa la yashkurun. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah, tidak tahu bersyukur kepada Allah, itu tanda hati yang rusak. Tomasolan atau atinai. Yang mana yang dimaksud pandai bersyukur? Ya tentu yang memberikan, melaksanakan, melakukan hak-haknya Allah. Allah punya hak. Apa haknya Allah? Ya berusahalah melakukan perintah dan kewajiban-kewajiban kita. Itu haknya Allah. Menjaga hak-hak Allah. Padahal sesungguhnya segala perintah dan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, itu ya memang haknya Allah. Tapi sesungguhnya juga kembali kepada kita. Li sumatu koyidi. Ibadah yang kita lakukan, salat yang kita lakukan setiap waktu, setiap saat, apa untungnya Allah di situ? Itu sudah manifest, itu sudah cerminan bentuk kesyukuran kita kepada Allah, tapi juga kembali kepada kita. Semua yang kita lakukan dalam bentuk perintah dan kewajiban kita kepada Allah, itu semua kembali kepada kita. Walaupun itu juga menjadi haknya Allah. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah memberikan nasihat kepada adik sepupunya Abdullah ibnu Abbas dan berkata, wahai adikku, ihfazillah yahfazuka. Peliharalah Allah, jagalah Allah. Jaga Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Allah yang akan menjagamu. Wa ya'kuluna min rizqillahi wa la yashkurun. Tentu kita sudah meyakini semua bahwa semakin kita pandai bersyukur, semakin kita banyak bersyukur, semakin Allah menambah rezeki kita. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur, la azidannakum. Ini dalam ayat ini memberikan makna itu kepastian. Artinya Allah tidak setengah-setengah. La azidannakum. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu tidak tahu berterima kasih, tapi kalau kamu tidak tahu bersyukur, inna azabi lasyadid. Memang dunia ini tempatnya kita diuji oleh Allah. Itu saja. Jangan jadikan dunia ini tempat untuk kita
senantiasa berharap berbagai macam kenikmatan. Dunia ini memang tempatnya kita diuji oleh Allah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang-orang mukmin, penjaranya orang mukmin. Bagaimana yang dimaksud dengan penjaranya orang mukmin? Kita terbatas pergerakan. Melok-kilok kayak ajar jolok. Ketinggalan kita nanti salat, tidak jadi lagi. Sementara kita asik-asiknya melakukan suatu pekerjaan, tiba-tiba azan berkumandang, hentikan dulu, berhenti lagi. Memang dunia ini tempatnya orang-orang mukmin itu, tempatnya dunia ini memang as-sijnul mu'min, penjara bagi orang-orang mukmin. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Memang dunia ini penjara, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Wa ma yardawna bi qismatillah, selalu mengeluh. Orang yang hatinya rusak itu selalu mengeluh, tidak reda. Wa ma yardawna bi qismatillah, tidak reda apa yang Allah berikan kepadanya. Selalu mengeluh apa yang Allah timpakan kepadanya, apa yang Allah berikan selalu mengeluh. Saya setiap malam kat tahajud, mondar-mandir kat ke masjid berjamaah, mapa aku mau terkasih kehidupanku tidak ada perkembangan, mengeluh. Hati yang rusak. Wa ma yardawna bi qismat, tidak reda. Padahal semakin iman kita meningkat, maka akan semakin ujian-ujian Allah akan semakin berat. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu mengira di saat kamu mengatakan saya beriman, Allah tidak menguji kalian. Tunggu, Allah akan senantiasa memberikan ujian kepada kita. Kemudian yang terakhir, hati yang rusak adalah senantiasa kita melihat kematian, bahkan terkadang kita mensalati orang mati, bahkan menguburkan orang mati, mengantar orang mati ke kubur, tapi kita tidak jadikan nasihat bahwa esok atau lusa kita juga akan merasakan seperti itu. Inilah 6 hal yang semoga tidak ada pada kita masing-masing, karena ternyata satu saja dari 6 ini yang kita miliki, kita sudah masuk dalam golongan orang-orang yang punya hati yang rusak. Sehingga dengan hati yang rusak itu bisa kita perbaiki dengan banyak taqarrub dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Meluangkan waktu kita sejenak sambil menunggu waktu salat Isya yang seharusnya mengisi pengajian kita pada malam hari ini adalah Andre Kruta Mangkoso, yang saat ini beliau sedang menunaikan ibadah umrah. Kita mendoakan beliau semoga senantiasa diberikan kesehatan
kekuatan dan kembali di tanah air dengan sehat walafiat dan bisa kembali mengisi pengajian kita di masjid ini seperti biasanya. Kesempatan ini dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita ada dua sifat yang harus kita perbanyak. Yang pertama, perbanyaklah berdoa. Yang kedua, perbanyaklah beristighfar. Dua ini yang menjadi modal kita dalam perjalanan kita di dunia ini. Nabi bagaimanapun sibuknya beliau, di setiap selesai melakukan ibadah pasti ditutupi dengan doa. Doa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Bahkan Rasulullah bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah keputusan ketetapan Allah kecuali dengan doa. Yang kedua, perbanyak beristighfar, perbanyak bertaubat. Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita bagaimana Rasulullah itu tidak punya dosa. Dia agak dosa Nabi dah. Tapi Nabi dalam riwayat disebutkan setiap hari, setiap malam beliau beristighfar 100 kali sehari semalam. Ikkasiratu nabitta toba as-sosiwani. Padahal beliau tidak punya dosa. Bagaimana dengan kita? Apa tak lagi kita ini umatnya? Kita ini umatnya terkadang milek nama tak dosa, metikna lila tak dosa. Tapi terkadang kita terlupa tobat kepada Allah Ta'ala. Ini yang ditekankan oleh Rasulullah. Perbanyak berdoa, perbanyak beristighfar. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita banyak berdoa? Pertama, Rasulullah dalam sebuah riwayat disebutkan alamatus syaqawah zikrul hasanati la yadri aqbilat amruddat. Tanda-tanda orang yang celaka yaitu orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya, yang bangga dengan amalnya, padahal kita tidak tahu apakah diterima ataukah ditolak ibadah kita. Ini yang harus menjadi evaluasi pada kita masing-masing, bahwa berbagai macam ibadah dan kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada jaminan diterima Allah. Dia ada jaminan. Tidak ada dalam Al-Quran Allah mengatakan kufuran mas sempajang, terima di sempajang. Selesai kamu haji, selesai umrah, selesai sedekah, langsung saya terima ibadah. Tidak ada. Kita ini hanya melaksanakan segala kewajiban dan perintah Allah. Diterimakah ataukah ditolak ibadah kita, itu hak dan urusan Allah. Lalu kemudian terkadang kita ini bangga dengan amal-amal kita. Lalu kemudian terkadang kita ini suka menyebut-nyebut dan bahkan menghitung-hitung ibadah kita. Maka di Nabi ta ikona tutoma cilaka. Kita ini tidak tahu, maka Nabi menganjurkan doa adalah solusi yang terbaik setelah kita melakukan ibadah. Serahkan kepada Allah. Biarlah Allah yang menilai ibadah kita. Jangan kita yang menilai ibadah kita.
Apalagi kalau kita menjamin ibadah kita diterima Allah. Intinya, lakukanlah ibadah itu dengan pertama lillahi ta'ala, ayyakuna lillahi ta'ala. Kemudian melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, insyaallah diterima Allah. Yang kedua, doa juga memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Antara lain, ya, di saat ini kita sedang